Ini adalah sudah menelan korban, Ya, tanda kutip anak di bawah umur ya Pak, anak ya. kecil ya Pak ya? Jadi kasus ini menurut dari pusat ya itu sekitar 1 bulan sampai kurang dari 16 tahun dari WHO malah. Oke, jadi udah ada konfirmasi dari internasional juga ya Pak? Iya dari WHO, World Health Organization. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ramadan Randi di KKP Podcast, Kantor Kesehatan Pelabuhan Podcast menuju WBK Nasional. Nah, hari ini pada tanggal 11 Mei ya Pak ya? Ya, betul. Sedang ada informasi ataupun hal-hal yang ramai di masyarakat. Ini kasusnya sama seperti kalau kita flashback beberapa tahun yang lalu, pneumonia misterius dari Wuhan. Nah, sekarang ada fenomena di masyarakat adalah hepatitis misterius yang dikhawatirkan, ditakutkan ini menjadi sebuah endemika, pandemika, atau mau menjadi wabah. Yang mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tapi bagaimana detailnya penyakit ini dan cara pencegahannya, apalagi kita sebagai TUSI KKP Cegah Tanggal Penyakit, akan kita bahas secara mendalam dan juga berbarengan dengan koordinator substansi PKSE KKP kelas 2 panjang, Dr. Gembong Analisis Wibowo MPH. Selamat datang Pak. Selamat. Terima kasih. Kita akan membicarakan mengenai tema yang tadi apa ya? Baik. Mengenai hepatitis misterius. Nah, Ya. ini mungkin kita sebagai abdi kesehatan juga ingin memberikan edukasi kepada masyarakat nih. Sebenarnya hepatitis itu kan banyak ya, ada A, ada B, ada C, tapi ini misterius. Nah, mungkin seperti apa sih Pak detailnya mengenai hepatitis itu sendiri? Baik, terima kasih Pak Rama. Selamat berjumpa pemirsa, minal aidin wal faidin, karena masih dalam suasana lebaran. Nah, iya betul juga. Ya, kita terus terang sangat prihatin sebagai insan kesehatan karena penyakit di negeri ini tidak selesai-selesai. Datang lagi ya. Tapi kita harus bisa mensikapinya sebagai insan kesehatan dengan sikap yang bijaksana ya. Marilah kita saling introspeksi diri. Ya, baik, kembali ke topik. Jadi pada dasarnya yang namanya hepatitis. Hepatitis adalah radang pada hepar, pada liver, pada hati. Pada hati. Ya. Jadi perlu kita ketahui salah satu fungsinya hati liver adalah untuk menetralisir racun-racun yang ada di dalam tubuh. Dan salah satunya lagi di hati itu ada namanya hormon yang bernama SGLT atau SGPT. Serum glutamic oxaloacetic transaminase. Yang adanya di hati itu ya Pak. Dan serum glutamic pyruvic transaminase SGPT. Yaitu fungsinya adalah untuk mencerna produksi dari protein. Protein dalam tubuh. Betul. Jadi untuk kadar yang normal untuk SGOT itu sekitar 5 sampai 40. Dan untuk SGPT sekitar 7 sampai 56 mikro per liter. Itu dalam kondisi normal. Kalau seandainya itu naik hanya 2 atau 3 kali lipat itu nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah itu apabila jumlahnya bisa menjadi 8 sampai 10 kali lipat. Jadi kembali ke hepatitis misterius itu. Sebetulnya yang namanya hepatitis itu mungkin ya gejalanya hampir sama ya. Cuma ini orang setelah diperiksa di livernya itu tidak ada namanya virus-virus yang terkandung seperti di hepatitis A, B, C, D maupun E. Itu semua dari virus ya Pak? Ya. Hepatitis A, B, C, D dan E. Nah, dicurigai ini kan dari adenovirus ya. Iya. Nah, kembali lagi ke topik tadi kayak serum itu kalau normal kan tidak boleh berlipat-lipat sampai 8 sampai 10 kali lipat. Nah, pada kasus yang hepatitis misterius ini jumlahnya bisa lebih dari 500 mikro per liter. Itu berarti sudah banyak, 8 sampai 10 kali lipat. Jadi itu banyak di darah itu serum itu. Jadi fungsi liver sudah tidak normal. Itu yang jadi beda antara hepatitis normal sama yang misterius ini ya Pak? Kalau untuk perbedaannya dengan hepatitis yang biasa yang ABCDE dengan ini
penyebabnya. Oh, Kalau itu penyebabnya. Jadi bisa diketahui. Oke, oke, oke. Jadi seperti saya cerita sejarah yang ditemukan di Indonesia ini dari data dari pusat dari Kementerian Kesehatannya. Di Rumah Sakit Cipto itu ada rujukan dari 3 pasien ya, yang umur 2 tahun, 8 tahun, dan 11 tahun. Itu dari Jakarta Barat dan Jakarta Timur ceritanya itu. Oh, itu kasus terkonfirmasi yang baru ya, Pak? Di Indonesia sekitar pertengahan April sampai Mei ini lah. Oke. Itu waktu diperiksa itu yang umur 2 tahun itu dia sudah divaksin hepatitis tapi belum divaksin COVID. Yang umur 8 dan umur 11 tahun dia sudah vaksin hepatitis, 1 kali vaksin hepatitis juga yang umur 11 tahun, terus divaksin COVID juga. Yang umur 8 tahun dan umur 11 tahun. Tapi kenyataannya masih bisa kena hepatitis misterius ini. Nah, itulah yang membedakannya. Jadi walaupun sudah divaksin masih tetap kena yang misterius ini yang terjadi seperti itu. Jadi kasus ini adalah sudah menelan korban, tanda kutip anak di bawah umur ya Pak, anak kecil ya Pak ya? Jadi kasus ini menurut dari pusat ya itu sekitar 1 bulan sampai kurang dari 16 tahun dari WHO malah. Jadi udah ada konfirmasi dari internasional juga ya Pak? Iya, dari WHO, World Health Organization. Itu seperti itu. Jadi negara di 10 wilayah Eropa dan 1 di Amerika itu sudah terpapar. Mereka juga ada kasus yang hampir sama ya Pak? Dari dunia terus akhirnya datang ke Indonesia. Iya. Kalau kita tilik lagi Pak, mungkin ini balik lagi ke tusi KKP di tracing. Ya, betul. Kan sebuah virus itu pasti ada mekanisme untuk menularnya ya. Tapi betul. Ini anak kecil nih sebagai tanda kutip yang korban mungkin ya Pak? Ya, betul. Kemungkinan nih Pak, apakah beliau ini atau ya kita hanya menganalisa secara permukaan aja ya Pak? Itu kira-kira gara-gara apa ya Pak?